Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Kali ini saya, Ibu Primi Rohimi, dosen pengampu mata kuliah Profesi Kehumasan, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, akan menjelaskan tentang pertemuan ketiga dari RPS mata kuliah Profesi Kehumasan. Di pertemuan ketiga ini, mahasiswa mampu mencipta karya tentang humas atau public relation sebagai profesi dan menunjukkan penguasaannya. Ini termasuk dalam kategori taksonomi Bloom, kognisi ke-6, psikomotorik ke-5, dan afeksi yang ke-5. Indikator sub capaian mata kuliahnya, yang pertama, kreativitas mencipta karya tentang humas atau public relation ya sebagai profesi, itu kognisi yang ke-6. Kemudian kemampuan mencipta portofolio tentang humas atau PR sebagai profesi, itu psikomotorik yang ke-5. Dan indikator yang ketiga adalah ketepatan menunjukkan penguasaan humas atau public relation sebagai profesi, itu untuk afeksi yang ke-5. Jadi maksudnya dari sisi kognisi, teman-teman itu punya kreativitas dalam mencipta karya. Dari sisi psikomotorik, teman-teman mampu menghasilkan portofolio. Dan dari sisi afeksi, teman-teman tepat begitu menunjukkan penguasaan tentang profesi kehumasan, tentang tentang humas sebagai sebuah profesi. Kriteria penilaiannya, kreativitas, kemampuan, dan ketepatan. Adapun bentuk penilaiannya adalah untuk menilai sikap saya lakukan dengan observasi, untuk menilai pengetahuan saya lihat dari karya video, kemudian untuk menilai keterampilan umum dan keterampilan khusus saya lihat dari portofolio catatan perkuliahan di blog masing-masing. Nah, untuk metode pembelajarannya beserta estimasi waktunya, kuliah dan diskusi kelas ya dengan tatap muka 150 menit atau 2,5 jam ya. Kemudian tugas kelompoknya menghasilkan karya video materi humas atau PR sebagai profesi dan menunjukkannya di kelas. Kemudian mengelola kelas untuk melakukan diskusi dan menunjukkan penguasaan humas atau public relation sebagai profesi oleh peserta perkuliahan. Untuk pertemuan ketiga ini yang memimpin diskusi adalah kelompok 2. Kelompok 2 dengan tema humas atau public relation sebagai profesi ya. Kemudian tugas individunya menghasilkan portofolio catatan perkuliahan yang menunjukkan penguasaan humas atau public relation sebagai profesi di blog masing-masing, mengunggah URL-nya di vClass, share di WhatsApp group, dan email dosen. Semua itu yang saya sebutkan ini ya, yaitu tugas kelompok, tugas individu, itu termasuk aktivitasnya, termasuk dalam belajar terstruktur dan belajar mandiri. Jadi kalau kelompok 1 kemarin membahas profesi kehumasan dalam dakwah Islam, maka di kelompok 2 ini untuk di pertemuan ketiga ini membahas humas atau PR sebagai suatu profesi ya secara umum. Jadi di antaranya dibahas tentang fungsi dan tugas pokok, kemudian peluang dan kebutuhan profesi humas. Teman-teman juga bisa ya melakukan tracing atau browsing atau membaca materi yang sudah saya sertakan tentang peta okupasi. Itu adalah peta profesi. Peta profesi yang ruang lingkupnya itu ada kompetensi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi atau komunikasi penyiaran atau komunikasi penyiaran Islam gitu ya. Di situ ada okupasi atau pekerjaan humas, dan humas itu macam-macam istilahnya, macam-macam juga ruang lingkupnya, skill dan fungsinya. Nah, itu bisa dibedah untuk materi, untuk video materi ya, untuk karya atau video materi dari kelompok 2 di pertemuan ketiga. Demikian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.